Oke, oke, udah kita mulai ya teman-teman. Selamat malam semuanya, teman-teman investasi. Apa kabar semuanya? Semoga kondisinya baik-baik aja ya. Baik kondisi badannya, termasuk juga kondisi portonya. Karena ya seperti kita tahu, selama beberapa hari terakhir market lagi dibanting ya. Bitcoin aja sempat ke 49.000 kalau nggak salah kemarin. Terus akhirnya rebound lagi. Semoga porto kita masih aman-aman lah ya. Sebelumnya aku mau perkenalkan diri dulu. Namaku Dimas dari Koinvestasi. Di Telebar kali ini saya akan selaku host. Nanti akan dipandu juga oleh speaker-speaker kita. Intinya ada Kak Agnes dari Block Circle, lalu juga ada Bang Kurnia, lalu juga ada Kang Arli nih, ketua trader kita. Dan terima kasih juga ke teman-teman yang baru join. Mungkin masih bisa untuk di-share juga ke teman-teman yang lain untuk gabung dalam trading bareng Crypto Digians Agustus 2024 kita malam hari ini. Jadi seperti biasa ya, kalau di malam di Kamis malam kita selalu ada event voice chat seperti ini bareng Block Circle dan juga trader-trader kita untuk membahas terkait market update, analisis, dan juga nanti kita bakal bahas juga terkait tools-tools yang menarik dari Block Circle. Jadi teman-teman kalau ingin dapat insight masuk kalau pengen dapat info kripto apa yang menarik untuk di tradingin, jangan lupa untuk stay tune terus di investasi di setiap Kamis malam. Nah, kalau di minggu-minggu lalu kita udah sempat bahas ya terkait momentum trading engine Block Circle V1 dan V2 di TradingView, lalu juga udah bahas terkait presidential coin. Nah, kalau di malam ini selain nanti kita bahas crypto outlook dan analisis dari Mas Kurnia dan juga Kang Arli, kita juga bakal explore lagi nih Block Circle Momentum Trading Engine bareng Kak Agnes. Oke, langsung aja kita simak nih trading bareng konvestasi dan Block Circle. Mungkin nanti dimulai dari Bang Kurnia dulu, lalu dilanjut oleh Kak Agnes, lalu nanti juga dilanjut oleh Kang Arli. Kemudian di sesi terakhir nanti teman-teman bisa request request ya kalau misalkan ada koin yang minta dianalisis bisa di-share aja di grup, bisa di-chat di grup. Dan tak lupa kita mau disclaimer juga kalau event kita malam hari ini bukan ajakan atau saran legal investasi maupun trading. Terbar kita hari ini merupakan wadah untuk analisa market outlook, edukasi, dan juga untuk bertukar insight. Jadi teman-teman diharapkan untuk melakukan analisis dan risetnya masing-masing ya, non-financial advice ya, jangan lupa teman-teman. Oke, tanpa berlama-lama, kita mungkin langsung aja kita mulai dari Bang Kurnia Bijaksana untuk pemaparan outlook dan juga analisisnya. Silakan, Mas Kurnia. Oke, makasih Mas Dimas. Halo guys, gimana? Portofolionya sehat? Tapi ini sekarang udah mulai agak recovery lagi ya, kalau dilihat-lihat ya. Terutama ada beberapa kayak Solana nih, udah kenceng banget nih. Terus XRP malah karena berita apa namanya berita SEC katanya dendanya nggak begitu besar, malah kenceng nih reboundnya nih. Ethereum masih agak-agak ya so-so lah. Nah, mungkin untuk general dulu ya. Sekarang saya bawakan analisa Bitcoin, Ethereum, Solana, XRP. Jadi 4 itu ya. Jadi kenapa Bitcoin kan secara umumnya gitu ya. Bitcoin secara umum pandangan Bitcoin itu biasanya ngaruh juga ke aset kripto yang lainnya. Terus Solana sama Ethereum itu yang lagi heboh beberapa hari ke belakang nih, yang katanya Solana itu nyalip Ethereum ya di pair Solana ETH itu dia ATH gitu. Terus XRP ya karena berita Ripple gitu. Dan mau nyari-nyari juga nih Kak, kalau XRP itu dari beberapa tahun ke belakang tuh ada aja drama-dramanya. Jadi mungkin kita coba analisa 4 itu dulu. Nanti habis itu sama Kak Agnes sama Kang Arli baru kita cari cara request ya yang mau ya. Oke. Saya share screen dulu teman-teman. Share screen. Ini udah kelihatan belum ya? Oke, udah kelihatan ya harusnya ya screen saya ya. Oke. Jadi ini kita punya Bitcoin di time frame 1 hari. Ini pas
kemarin pas dump besar-besaran banget nih di Senin 5 Agustus 2024, kita lihat ini tuh pada saat lagi dump atau lagi turun besar-besaran, kita lihat ini volumenya gede nih. Berarti somehow di bawah nih ada yang beli banyak nih. Berarti di sini ada mungkin ada smart money, ada institusi yang tahu apa yang kita nggak tahu, sehingga ini ada indikasi bahwa kemungkinan untuk naik lagi itu ada gitu. Tapi kita perlu pastikan juga, perlu lihat dengan konfirmasi sesuai dengan price action dulu. Nah, saya mau coba pakai yang namanya volume profile ya. Jadi kita mau mastiin apakah benar pembelian besar itu ada di bawah. Di sini saya pakai namanya volume profile terjangkar. Jadi dari pertama kali dia turun di sini sampai sekarang. Nah, di sini kita bisa lihat ya, yang warna merah ini adalah area dengan volume terbesar. Jadi dari sini sampai sini itu volume terbesar itu ada di mana? Itu ada di sini gitu. Dan yang warna biru ini adalah apa namanya? Batas area di mana ada 70 sampai 80% transaksi yang terjadi di situ. Jadi dari bawah sini sampai sini kemarin 70% transaksi itu ada di sini, 30%-nya cuma ada di sini. Berarti pas lagi dump besar-besaran itu banyak penjualan di sini, tapi pas di bawah itu emang banyak banget pembelian di sini nih. Dan sekarang ini lagi banyak entah itu akumulasi atau itu ada pembelian lagi dan segala macamnya. Nah, dari situ kita bisa tahu berarti bias kita oke, lumayan bagus nih buat Bitcoin nih. Gitu kan? Biasnya lumayan bagus. Tapi berarti kita harus nyari dulu nih kalau dari sini ada resistennya kalau gitu. Bukan berarti dia langsung naik kenceng ATH bull run itu belum tentu ya. Ya kalau kejadian alhamdulillah, tapi kita harus menerapkan prinsip kehati-hatian. Di sini kalau kita lihat di 62350 di value area high atau yang garis birunya ini bisa jadi resisten. Jadi kita tandain dulu bahwasannya area ini bisa aja jadi resisten gitu. Terus kalau yang area bawah juga sama ya, si 49702 di tempat weeknya itu bisa jadi support berikutnya kalau misalkan ada dump. Jadi saya hilangin gambar dulu biar gampang. Saya bikin dua level. Yang pertama di sini. Ini yang tadi jadi value areanya. Terus tadi 63 sekian ya, 63 sekian ya, sekitaran sini. Sekitaran sini itu juga jadi si apa namanya? Si value area high-nya ya. Tadi kalau nggak salah 63 sekian. Oh, saya bikin lagi pakai volume profile lagi aja. Oh, di sini. Nah, saya tandain dulu, saya kasih garis, nanti kita close aja. Nah, jadi areanya kayak gini. Kemungkinan Bitcoin akan minimal ranging dulu sedikit, atau kalau breakout, ya nanti akan breakout tergantung area mana duluan yang dijebol atau di break gitu, kayak gitu. Nah, di sini kita udah tahu bahwasannya ini memang ada volume pembelian yang harus di overcome sama Bitcoin gitu ya. Jadi kita udah tahu biasa ya adalah bullish, itu poin pertama ya, biasa ya bullish. Poin kedua, kalau ada koreksi, saya udah tahu koreksinya sampai mana, yaitu sampai sini. Terus untuk konfirmasi lebih naik lagi, harus sampai mana? Harus sampai sini. Ini harus dijebol dulu gitu, kayak gitu. Ini coba saya kasih teks aja ya biar bisa di screenshot ya. Bias sama dengan bullish karena di bawah ada pembelian besar gitu. Gitu. Karena volume itu kan tadi walaupun ini warnanya merah, tapi merah ini kan hanya mencerminkan si candle-nya aja ya. Jadi pas di bawah itu pas tadi kelihatan tadi volumenya gede banget itu karena bikin harganya naik, maka bisa kita simpulkan bahwa apa namanya? Itu adalah daerah tempat pembelian yang besar. Jadi di sini kita bikin lagi kalau ada koreksi maksimal sampai sini atau invalid gitu. Kalau misalkan ternyata jebolnya lebih dari itu ya berarti invalid bias saya gitu. Nah di sini jadi resisten. Kalau mau lebih bullish lagi, ini harus ditembus gitu ya. Nah, ini boleh nih dicatat dulu atau di screenshot nih. Jadi ini silahkan di screenshot dulu, baru kita nanti teksnya mau saya hapus lagi biar enak buat analisanya. Ini kayak gini. Nah, ini dari sisi time frame 1 hari dan sisi biasnya dulu. Oke. Terus oke teksnya saya hapus-hapus sedikit dulu ya biar enak nanti analisanya. Gitu. Nah, terus di sini kita zoom in lagi. Ini ada apa namanya? Candle namanya Harami ya kalau nggak salah ini. Bullish Harami itu adalah candle yang bentuknya memang ada di dalam candle yang merah gitu. Jadi candle hijau ada di dalam candle merah. Saya coba gambarin dulu teorinya ya. Jadi teorinya itu
Misalkan ada candle merah kayak gini, bentar. Ini bisa sekalian belajar nih teman-teman nih. Terus ada candle hijau yang bentuknya memang ada di dalamnya si merahnya. Jadi kalau bahasa Jepang harami itu hamil. Jadi emang karena dia ada di dalamnya gitu. Nah, ini tuh kalau misalkan si mother candle-nya atau si yang warna merah itu udah di breakout, maka dia akan melanjutkan larinya gitu. Jadi di sini kita tandain buat breakout pakai garis putus-putus aja. Kalau udah breakout di situ, biasanya itu akan melanjutkan larinya. Larinya kalau pakai teori ya mungkin bisa minimal segede candle mother candle-nya atau bisa lebih gede lagi. Jadi nanti kalau cara entry-nya bullish haram itu, nah pas udah kayak gini nih teman-teman nih, pas kita lihat kayak gini ya, di tengah-tengahnya mau ada candle berapapun, tapi entry-nya kalau udah ada dia closing lebih besar daripada si yang warna merahnya. Baru dari situ kita pasang posisi trading atau posisi entry. Saya hapus dulu ya. Itu tadi teorinya bullish harami ya. Ini udah ada, di sini udah kelihatan bullish harami, tapi belum terkonfirmasi. Jadi kalau misalkan kita mau beli sekarang, ya sebenarnya nggak salah juga, tapi mungkin lebih ke hati-hati aja karena ini namanya takutnya malah kita jadi beli di pucuk gitu kayak gitu. Nah, mungkin kalau mau apa namanya, buat kita lihat lagi kira-kira ke depannya seperti apa atau ke beberapa hari ke depan seperti apa, saya coba turun ke time frame 4 jam dulu ya. Jadi kalau di time frame 1 hari pada dasarnya ya udah bullish, tinggal tunggu breakout si mother candle-nya di 58161 sama breakout si 62362-an itu baru kita bisa ke atas. Ke atasnya sampai mana? Ya target saya sampai ke pertama kali dia turun yaitu ke 70.000 gitu. Nah, kalau kita lihat di sini, time frame 4 jam, mulai agak loyo ya. Kita mulai lihat ada pelemahan. Wajar, karena ini dekat-dekat sama resisten. Jadi mungkin kita ekspektasikan akan ada pergerakan minimal agak-agak menyamping dulu di sini, baru nanti breakout atau breakdown. Jadi untuk sekarang kalau menurut saya ini, kecuali kalian memang mau mainnya di investment gitu ya, bukan trading. Kalau mainnya mau trading, ini masih no trade zone menurut saya. Jadi coba saya gambarin dulu. Jadi kemungkinan nanti ya gini-gini dikit dulu lah, beberapa candle gitu ya. Baru nanti dia nentuin pilihan, apakah dia mau kayak gini, apa mau kayak gini, gitu. Jadi ini benar-benar kita tunggu dulu, karena ini bentuknya masih kecil-kecil nih. Biasanya kalau saya bilang candle-candle yang bentuknya mulai kayak gini, sama mulai, nih ini ada pelemahan momentum berarti nih. Karena makin lama makin nggak curam gitu. Berarti ya udah lagi tertahan nih momentumnya. Kita harus tunggu dulu, misalnya kalau misalkan mau trading ya apa namanya kayak gini nih. Nah, ada breakout kayak gini dulu. Atau kalau misalkan mau lihat lagi ada merah yang kayak gini. Nah, itu baru kita bisa coba short gitu kalau merah kayak gini. Nah, kita tinggal tunggu aja deket bentar lagi nih pembentukan candle-nya di 4 jam gitu. Tapi kalau mau merah usahakan kalau misalkan mau cari posisi short ya, pas udah merah usahakan memang nyentuh si garis ini ya guys ya. Karena bisa jadi nanti ketipu kita. Kalau misalkan kita terlalu cepat untuk shortnya, mentang-mentang ada candle merah nih, nanti kayak ini, turun dikit, taunya naik lagi, dimakan lagi. Jadi kalau bisa, minimal candle-nya nyentuh si level mother candle-nya itu. Kalau misalkan kita mau cari posisi short gitu. Oke, coba lihat lagi di 1 jam dulu. Nah, di 1 jam ya masih ya so-so lah gitu lah. Belum ada apa-apa ya, masih kelihatan no trade zone juga. Jadi nanti kayak yang tadi saya bilang ya, kita tunggu dia breakout dari atas atau tunggu di candle merah, candle bearish engulfing atau bearish harmony atau evening star dan segala macam. Tapi harus minimal kalau bisa nyentuh di 58161 ini atau enggak sedekat mungkin dengan itu gitu. Jadi outlook Bitcoin kayak gitu ya. Kita tunggu aja dulu. Sebenarnya bias saya udah bullish, tapi nanti kalau misalkan di sini merah ya, di sini merah, kita jangan panik guys. Kalau menurut saya kita bisa aja cuman koreksi sampai ke area sini. Jadi ini kan menjadi support nih. Nah, kita kalau misalkan dia merah, bisa aja dia cuma sampai sini. Jangan panik, ya, maksudnya jangan panik. Wah, ini turun mau ke 49.000 ya. Kalau ke 49.000 juga nggak apa-apa sebenarnya. Tinggal kita sesuaikan aja strateginya. Tapi pada dasarnya kalau turun dari sini ya sampai 54772 lah kira-kira gitu. Nanti kita lihat lagi ada kemungkinan kalau kemungkinan ada naik ya bisa kita beli buat ke atas gitu kayak gitu. Oke, jadi tadi kesimpulan buat Bitcoin adalah biasanya bullish sejauh ini, tapi perlu konfirmasi ya. Saya balik lagi ke 1 hari. Biasanya adalah bullish, tapi perlu konfirmasi dengan breakout-nya pertama si 58 ini sama si 62 gitu. Target bullish saya ya minimal sampai ke 70 gitu. Tapi kalau misalkan ada rejection atau ada penolakan di antara kedua ini, ya jangan kaget kalau misalkan nanti Bitcoin-nya apa namanya breakdown atau turun lagi sampai ke 49. Nah, di 49 itu kita tinggal lihat
Di situ jebol atau sideways dulu atau mantul, nah baru kita atur strateginya. Kalau menurut saya jebol 49 ini sekarang sedikit kecil kemungkinannya. Kenapa? Karena ini banyak banget yang beli di sini. Jadi kalau misalkan dia turun ke sini pun mungkin turunnya nggak akan jauh gitu, paling sampai sini 46 atau 47 gitu ya. Itu pun nanti bakal langsung dimakan lagi karena volume di sini udah gede banget gitu. Seperti itu ya. Nah, ini saya mau ngasih contoh juga. Ini contoh kayak gini itu udah kejadian di beberapa waktu yang lalu di tahun 2023. Ini contoh tapi time frame 1 minggu. Nah, kalian bisa lihat ya, saat ada volume setelah dam besar-besaran, ada volume yang besar di bawah, itu berarti dia turunnya nggak akan jauh lagi. Contohnya di sini nih, di bulan Juni kan sebenarnya kan. Nah, di sini pada secara harga Bitcoin turunnya nggak jauh dari sini, nggak jauh dari 17.622, cuman di 15 ribuan. Pas begitu turun langsung dimakan lagi. Nah, kita tungguin kayak gitu. Jadi kalau misalkan udah turunnya nggak terlalu jauh, breakdownnya nggak terlalu jauh dari garis tadi, kita tunggu aja, sabar aja, nanti bakal dimakan gitu. Itu buat Bitcoin ya. Itu tapi kalau misalkan turunnya jauh banget dari 49.000, analisa saya baru invalid gitu. Oke, kita ke ETH. ETH sama Sol ya. Nah, ini beda banget nih, kemungkinan Sol ETH juga nggak jelas. Maksudnya kenceng banget, nggak ada kemungkinan ngeflip. Secara fundamental sih katanya ETH mulai sepi dan Sol mulai naik. Oke. Kalau dilihat lagi, ETH juga mirip sama Bitcoin. Ini ya, jadi setupnya sama banget. Ini udah ada udah ada volume besar di bawah. Nah, ini udah ada bullish harami. Nah, kita tinggal tunggu dia breakout dari sini aja dulu gitu. Dah. Jadi nanti ekspektasikan masih agak-agak sideways gitu ya. Terus kita coba lihat pakai volume profile. Dari pertama dia turun. Nah, ini kan di sini udah banyak pembelian nih, berarti resisten utamanya ada di sini ya, di value area high-nya di sini. Ya, oke. Jadi kalau itu breakout, ya kita bisa kembali ke minimal saat pertama dia turun, itu berarti di sini gitu. Oke, nih volume profilnya saya hapus dulu biar gampang ngelihatnya. Jadi ekspektasinya adalah masih sideways dikit antara 2100 sekian sampai 2688. Tapi begitu 2688 dan 844 ditembus, OTW 3396 gitu ya. Nah, ini pokoknya ini masih tengah-tengah gini jangan beli ya. Kita mending tunggu di bawah atau tunggu breakout di atas gitu. Nah, sekarang Solana ini udah lebih bagus Solana. Bisa dibilang kalau Solana udah OTW banget ya. Kita tinggal lihat aja di volume profilnya. Sekarang ada di mana. Nah, sekarang si Solana ini udah bikin volume profile baru nih di sini nih. Berarti ini di sini udah banyak banget transaksi nih. Kita tinggal find out transaksinya itu jual atau beli gitu. Tapi kalau kita lihat yang bawah nih di sini, ini kalau warna biru berarti banyak penjualan, kalau warna merah warna biru banyak pembelian, warna merah warna kuning banyak penjualan ya. Nah, kalau kita lihat sebenarnya kan di yang warna biru ini tuh kalau misalkan kita ngikut ke BTC sama ETH ya, itu kan si area point of control-nya tadi, yang garis merahnya tadi. Sekarang garis merahnya udah pindah karena dia transaksinya lebih banyak. Dan kita lihat di sini, yang warna merah nih, itu barnya warna hijau, biru. Berarti ini banyak pembelian di sini. Nah, kita tinggal tunggu aja breakout-nya kapan gitu. Kalau Solana ini lebih bullish kalau menurut saya ya. Kalau dari sisi ini, tinggal tunggu aja breakout-nya kapan. Kalau nggak, ingat tapi kalau nggak breakout jangan entry ya. Di sini saya tanda ini si garis ini. Nah, ini kan udah kita tahu banget nih banyak pembelian di sini. Ini sebagai value area high itu udah jadi resisten. Tinggal kita tunggu breakout-nya. Si volume profilnya saya hapus dulu biar gampang ngelihatnya. Nah, kita ke time frame 4 jam. Coba 4 jam sama 1 jam. Nah, pada dasarnya masih mirip-mirip ya sama Ethereum sama Bitcoin. Ya expect masih ada sideways dikit di sini lah. Karena memang istilahnya kan volumenya tadi di sini volumenya cukup banyak ya. Ya banyak kalau istilah zaman dulu tuh banyak benteng selnya gitu. Ya kita tinggal tunggu aja benteng selnya ditembus atau kalau nggak berhasil ditembus ya udah. Jadi jangan masuk dulu gitu. Kayak gitu. Mungkin nanti biasanya di New York Session atau biasanya jam 8 jam 9 itu mulai aktif nih pasar nih. Sekarang udah biarin dulu aja gitu. Oke, terus ke XRP. Nah, ini XRP yang beda banget nih. Tiba-tiba dia kenceng banget. Nah, ini berarti kalau dilihat sih dari ini ya, karena katanya berita si SEC itu. Jadi katanya SEC itu ngedenda XRP
cuman 1/10 atau seperberapa dari denda yang asalnya gitu, yang dia tuntut gitu. Nah, kalau XRP biasanya saya punya sedikit PTSD ya, yang teman-teman juga harus hati-hati. Setiap ada pump besar-besaran, itu nggak lama dia sideways terus turun gitu. Kalau kita lihat historically ya. Jadi kalau saya ini lebih kepada historically aja, jadi harus hati-hati aja. Karena ini punya ada salah satu ciri khasnya XRP gitu. Ini kalau kita lihat dari sini, ini habis naik besar, volumenya besar. Ini biasanya orang pada FOMO, taunya dia cuma sideways, 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 turun lagi. Ini juga sama nih, pump besar lagi, ya naiknya cuma dikit, sideways, 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 turun lagi. Ini juga sama, pump besar, turun lagi. Nah, ini juga kemarin juga sama kan, pump turun turun turun. Nah, makanya kalau menurut saya sih hati-hati karena secara historis XRP punya apa namanya punya behavior yang seperti itu. Jadi kita tandain aja. Kalau menurut saya XRP mungkin kita cari potensi-potensi di time frame 1 jam atau 4 jam aja. Karena kalau kita main 1 hari terlalu agak-agak kurang ini ya, kurang bagus gitu. Kalau menurut saya XRP. Kecuali kalau kita mau main langsung invest jangka panjang. Kalau kalian yakin sama XRP Army gitu ya silahkan. Oke, saya tandain dulu beberapa area. Nah, ini candle hijau besar, volumenya besar, itu saya yakin biasanya 80% of the time itu jebakan. Jadi kalau kalian masuk di sini, yakin banget bakal nyangkut. Kalau saya biasanya ada candle hijau besar di atas ya, saya langsung tandain titik terendahnya dia di mana. Sini. Nah, saya akan tunggu sekitar sini aja untuk mencari pembelian. Nah, sekarang pertanyaannya, apa kalau nunggu ke bawah mending short atau gimana, Bang? Kalau menurut saya, ya kita tandain tetap ya si high-nya sama si open-nya ini, sama si close-nya ini, kita tunggu. Kalau misalkan dia jebol ke bawah si apa namanya closing-nya ini, kita bisa coba cari posisi short. Kita lihat di 1 jam nih. Nanti kalau kita udah lihat ada satu candle merah lumayan gitu ya, jebol ke bawahnya 0,6, nah kita bisa coba cari posisi short ke sini. Tapi sambil nunggu kita tunggu nanti pas di sini kita baru siap-siap untuk beli gitu di 0,5137 gitu. Nah, kalau misalkan ternyata di breakout gimana? Ya nggak apa-apa, kita breakout kan kita belum open posisi. Open posisinya kalau udah breakdown dari sini kan. Misalkan breakout dari 6434, oh ya udah fine, nggak masalah. Kita tinggal cari posisi beli. Oke, udah tuh 4 cukup mendetail harusnya ya. Mudah-mudahan bisa paham semua. Silahkan yang lain, ini berarti Kang Arli ya? Atau Kak Agnes dulu? Abis ini ke Kak Agnes dulu ya. Halo Oke, teman-teman silakan, Kak. semua. Aku share screen. Ya, kelihatan ya. Oke, jadi malam ini aku mau ngomongin tentang Block Circle Momentum Trading Engine. Aku izin on cam ya. Sebentar. Oke, jadi hari ini aku mau bahas tentang Block Circle Momentum Trading Engine, tapi aku mau singgung juga sedikit dulu. Karena aku banyak banget pertanyaan tuh tentang apa itu Block Circle. Di Block Circle kita bisa pakai toolsnya tuh kayak gimana. Jadi di Block Circle itu kita komunitas yang berfokus sama sumber alpha dan kita fokusnya nyari undervalue gems atau low cap gems atau bisa juga kita kenal dengan coin chain. Kemudian kita nyari undervalue gems itu berdasarkan data dan di Block Circle itu ada banyak insider, trader, investor, terus ada analis, dan ada masih banyak lagi yang lainnya. Di sini kita menyediakan, selain menyediakan teknikal, kita juga menyediakan tools ini yang namanya Alpha Hunter. Ini adalah tools analisis untuk sentimen pasar. Kalau teman-teman mau lihat-lihat aja sebagai pedoman atau mau lihat-lihat data tentang sentimen pasar, bisa langsung di sini. Terus kita sekarang ini juga lagi nyiapin menu khusus di Alpha Hunter ini untuk airdrops dan NFT. Untuk update berikutnya, teman-teman bisa join di grup Block Circle biar kita bisa memberikan informasi tentang airdropnya kapan. Next, kita ada analisis teknikal dan ini yang paling sering dicari akhir-akhir ini dan paling banyak digunakan.
ada Block Circle Momentum Trading Engine, kita pakainya yang versi 2, maaf. Di sini versi 2 untuk Solana USDT, dan teman-teman pastiin kalau memang mau menggunakan Block Circle Momentum Trading Engine ini, pakainya itu TradingView. Jadi kalau misalnya belum punya akun di TradingView, bisa registrasi akun terlebih dahulu. Kemudian nanti ke blockcircle.com/recn, dan teman-teman bisa buat akun di yang dasar. Nanti di situ ada free trial untuk 30 hari. Free trial itu bukan akun demo ya teman-teman, tapi teman-teman bisa langsung menggunakan Block Circle Momentum Trading Engine ini, dan teman-teman juga bisa melakukan backtest. Di sini untuk simpelnya, kalau misalnya teman-teman nggak punya waktu untuk konfigurasi dan nggak ada waktu, teman-teman bisa langsung pakai yang sudah ada di Block Circle. Contohnya yang ini konfigurasi. Jadi kita ada 4 konfigurasi, dan untuk setiap aset digital itu kita menggunakan konfigurasi yang berbeda. Misalnya di Solana kita pakainya konfigurasi 2. Untuk atur konfigurasinya, teman-teman tinggal double klik aja, misalnya di sini. Oh iya, nanti kalau misalnya baru pertama kali banget baru pertama kali banget buat akun, teman-teman bisa ke indikator. Nanti kalau udah isi ini ya, daftar akun dasar, terus tinggal jangan lupa isi trading view-nya, trading view ID-nya ya. Terus nanti ada di invite only, kalau enggak ke indikator aja, terus ketik Block Circle, nanti udah ada muncul, kita akan beri aksesnya. Setelah itu tinggal diaktifin aja, dan kalau misalnya punya konfigurasi sendiri, teman-teman bisa atur di sini, ke input, double klik aja di indikatornya, terus nanti teman-teman bisa input sendiri konfigurasinya. Tapi kalau memang mau pakai yang sudah ada, maka kita udah punya yang ada di sini. Biasanya kalau udah bisa akses, ada scriptnya di sebelah kanan. Jadi tinggal diaktifin aja. Pastiin Solana USDT dan di time frame 1 hari ya. Kemudian ada yang total close trades-nya itu 63. Jadi untuk Solana sendiri, seperti yang tadi sudah dijelaskan sama Mas Kurnia, kalau dia lagi performanya udah mulai bagus lagi. Nah, menariknya di Block Circle, Momentum Trading Engine versi 2 ini, dalam 3 trades terakhir, performanya untuk Solana itu sangat bagus. Teman-teman bisa lihat trades yang di 62 itu dia entry long pada tanggal 11 Juli lalu di harga 141. Kemudian dia exit long di harga 167,37 sekian. Kemudian setelah itu nggak lama dia buka lagi untuk short. Posisi lagi untuk short di 167, dan dia close baru banget hari ini di 144. Setelah udah close, teman-teman bisa lihat di atas. Setelah dia udah close dari yang short, dia masuk langsung ke long. Langsung dia entry ke long di 144, dan sampai sekarang itu masih long. Bisa lihat di sini ya. Jadi dia dari tanggal 11 open long, terus sampai sini close, terus dia open short, terus dia sampai sini close. Setelah itu langsung dia open long. Di hari ini jam 10 tadi itu udah ada alertnya. Jadi kalau misalnya teman-teman gabung di Block Circle Premium, itu tuh udah ada alertnya langsung di Telegram. Jadi nggak usah aktifin. Memang boleh diaktifin di sini juga, tapi kita juga udah share alertnya di Telegram. Dan ini sekarang udah long, dan di trades ke-62 itu dia profitnya di 17,80%. Kemudian yang short kemarin itu dia profitnya di 13,44%. Dan sekarang dia di entry long dan profitnya itu 7,86%. Nah, teman-teman, kalau misalnya mau akses, jangan lupa bikin akun aja. Aku share, kalau misalnya ada beberapa penyedia sinyal yang sama, itu mereka bayarnya mahal banget. Bisa sampai $500
1 bulan. Untuk 1 bulan aja tuh bisa $500. Sementara di Block Circle, teman-teman bisa uji coba gratis dulu selama 1 bulan. Semisalnya kalau mau melanjutkan untuk premium, itu bisa ke 1,4 juta atau sekitar $99. Karena untuk di sini aja 1 tahunnya udah bisa sampai $5.000, dan kalau misalnya dirupiahkan sebulan 7 juta sekian. Dan ini padahal kita menyediakan yang sama dan lebih bagus dari itu. Nah, teman-teman saat di Block Circle Premium juga, teman-teman bisa akses Discord. Sebentar. Aku share dulu yang Discord ya. Ini dia. Jadi di Discord ini ada para analisis di sana, dan mereka itu punya trades masing-masing yang mereka akan sharing tentang trades undervalued gems. Jadi misalnya kalau klik di sini satu-satu di Solana Bitcoins atau di Mushroom Insights atau di Sledge Saloon, nah mereka tuh masing-masing udah menyediakan share tentang undervalued gems atau coin chain. Jadi kalau yang teman-teman udah pintar nih, yang kemarin-kemarin kan kita udah bahas tentang bagaimana sih cara melihat token audit, terus bagaimana cara menentukan likuiditas satu koin itu bagus, dan sebagainya di trading on chain. Nah, misalnya teman-teman udah tahu dan udah paham gimana caranya untuk di token dan lain-lain, teman-teman bisa masuk ke trade sini saat udah gabung di Block Circle Premium, dan teman-teman bisa klik aja dan lihat di mana mereka tuh udah share. Ini salah satu contohnya, misal mereka share tentang ini, long entry di AC. Nanti teman-teman cek lagi, buka di DexPulse atau DexScreener, terus cek lagi token momennya bagaimana, dan lain-lain sebagainya. Dan pastiin lagi, teman-teman bisa seleksi mana koin yang menurut teman-teman, dan meskipun kita udah sharing tentang ini, teman-teman perlu untuk melakukan riset lagi sendiri sebelum akhirnya benar-benar investasi ke satu project tertentu. Nah, di Discord juga kemarin Basel sempat sharing tentang market sebelum dia crash di tanggal 5 Agustus, dan setelah beberapa jam itu langsung kejadian yang Basel bilang, dan dia emang detail banget. Kalau memang teman-teman bisa bahasa Inggris, bisa langsung lihat detail, tapi kalau enggak juga ada translate-nya di Block Circle Premium, itu langsung di-share ke Telegram, dan itu udah ada translate-nya dalam bahasa Indonesia. Seperti itu. Aku stop sharing lagi, aku share lagi yang satunya. Oke. Next, kalau misalnya teman-teman bingung untuk buat bagaimana sih akses ke Block Circle Momentum Trading Engine, teman-teman bisa ke video YouTube Block Circle ID di situ. Nah, buat tutorial untuk buat akun di Block Circle Momentum Trading Engine. Kemudian di sini ada beberapa track record dari Block Circle, aku udah catat. Dan kalau cari di Discord satu-satu itu banyak banget. Di sini kita ada track recordnya, ada Spurdo untuk coin micin ya, dan dia naik 30 kali dalam 2 minggu. Kemudian ada Kaiken yang minggu lalu udah sempat aku share juga. Kemudian ada Cosmic yang udah naik 25 kali, Blender, Kresul, KN, Cash, Store, dan Wells, dan masih banyak lagi informasinya yang lebih lengkap. Kalau emang teman-teman tertarik dan teman-teman mau lihat koinnya terlebih dahulu, bisa langsung join di Block Circle Premium atau masuk di free trial-nya kita. Kita juga ada Block Circle Learn, di mana teman-teman bisa belajar tentang kursus kripto dari awal banget, dan itu benar-benar sangat lengkap dijelaskan tentang dasar-dasar kripto, kemudian tentang trading on-chain, trading off-chain, terus gimana sih caranya biar bisa menentukan IX yang tepat, dan masih banyak lagi. Jadi teman-teman bisa akses ini secara gratis, tidak ada bayar apapun. Teman-teman bisa akses. Sekarang memang ada dalam bahasa Inggris, dan kita sedang dalam proses buat bahasa Indonesia, tapi nggak usah khawatir karena sudah ada terjemahan bahasa Indonesianya. Dan yang terakhir,
jangan lupa gabung di Block Circle Workshop Trading Crypto On-Chain. Kita akan adakan workshop langsung di Bali nanti. Kalau yang ke Bali ataupun yang tinggal di Bali, tanggal 19 Agustus jam 6 di Empengen Tenten. Dan kemudian ada juga di tanggal 26 Agustus dan 28 Agustus. Teman-teman bisa daftar secepatnya karena kita emang mau intens per orangnya, jadi kita nggak buka kuota banyak, tapi kalau untuk yang tanggal 28 boleh banget siapapun itu. Jadi kalau teman-teman tertarik, silakan langsung ke sana. Kita ada makan minum gratis juga, kita ada giveaway, dan kita ada promo juga nanti terkait dengan kemerdekaan. Dalam rangka merayakan kemerdekaan tahun ini, kita akan ada promo untuk Block Circle. Kira-kira seperti itu. Terima kasih, aku kasih ke Mas Arli. Oke, Kak Agnes, thank you, Kang Kurnia. Ini menarik ya, teman-teman ya. Dari Kang Kurnia tadi kan kita sudah banyak membahas mungkin di Major Coin ya. Terus dari Kak Agnes juga sudah ngasih insight tentang platform Block Circle yang dimana memang sebagai seorang trader ya, Block Circle itu sangat membantu banget. Saya pribadi juga pakai teman-teman, sudah join Discord-nya dan ada juga Telegram grupnya. Banyak insight sebetulnya ya dari platform Block Circle, dan yang menarik itu untuk indikator buy and sell-nya yang versi 1 atau versi 2 memang dibuat custom ya. Dalam artian custom di sini tuh kalau misalkan kita bandingkan dengan indikator lain gitu ya yang utilitasnya sama, ada buy and sell, itu mereka tuh kayak pukul rata gitu. Setiap aset tuh settingnya sama. Tapi kalau misalkan di Block Circle itu mereka spesifik, misalkan Solana itu settingannya beda, misalkan aset lain gitu ya, Bitcoin atau misalkan yang lain itu settingannya beda-beda, memang sudah di custom, disesuaikan dengan si volatilitas dari pergerakan harganya. Nah itu yang jadi bikin saya tertarik nih di Block Circle kayak gitu teman-teman. Oke, teman-teman kita langsung bahas aja ya. Ini saya lagi buka Bitcoin. Kalau misalkan teman-teman lagi buka juga, ini harga Bitcoin kembali menyentuh ke 58.000 ya. Cuman kita lihat aja close candle besok kayak gimana. Sementara ya masih oke ya. Oke, saya akan bahas 4 aset kripto ya. Yang pertama itu ada WIF. Ini WIF kenapa saya tertarik ya untuk dibahas? Karena memang salah satu salah satu aset kripto narasi meme itu memang selalu ada porsinya gitu. Jadi kalau untuk meme mungkin banyak, tapi kalau misalkan saya lihat dari historical data dalam beberapa hari terakhir, ini tuh WIF jadi ini ya yang paling cepat naiknya kayak gitu, selain dari yang token-token kucing. Jadi kalau kemarin perhatikan ada beberapa token yang genrenya ini ya dogi, ada yang kucing. Nah kalau untuk yang dogi itu WIF yang paling top genernya kayak gitu. Nah untuk sekarang seperti apa pergerakan harganya? Oke, kalau untuk WIF ini kemarin sempat breakdown ya, ini ada area demand juga di sini, di area orange di level 1,501 sampai 1,779, sempat di breakdown tapi ya kembali reclaim, karena kalau misalkan kalian perhatikan di tanggal 5 Agustus sebetulnya ini harga WIF ini udah harap-harap cemas ya, karena dia mendekati harga openingnya pertama kali listing di Binance itu kan tanggal 5 Maret 2024, itu di harga $1 pas, hampir mendekati itu, dan harganya ini berhasil rebound kayak gitu, dan sekarang reclaim area demand-nya. Nah ini ada potensi sebetulnya breakout nih untuk area demand-nya. Jadi kalau misalkan teman-teman mau ngincar WIF ya untuk melakukan buy position, itu bisa agak sabar dulu ya. Kalau saya itu nunggu breakout dulu dari area demand-nya untuk melakukan swing. Ini agak bagus nih opportunity-nya. Kita cek di time frame 4 jamnya. Oke, di sini ada 20 day exponential moving average juga. Nah, ini kemungkinan kalau misalkan dia breakdown area demand-nya dan dia bisa breakout ya, breakout area demand, dan dia bisa breakout si 20 day exponential moving average-nya, ini bakal jadi sentimen positif banget untuk pergerakan harga WIF kayak gitu. Jadi kalau untuk settingannya mungkin bisa disetting di atas si 20 day EMA-nya sekitar sini. Stop loss-nya beberapa tick aja ya di area demand-nya. Nah, targetnya ini bisa ke high yang di sini sebetulnya. Di high di level 2,896. Ini risk and reward ratio-nya masih cukup bagus, teman-teman. 1:3 ya. Cuman diperhatiin aja level by levelnya ya, karena market
kripto, tidak hanya market kripto sebetulnya ya, semua instrumen pasar juga sekarang memang mengalami volatilitas yang tinggi gitu dengan kondisi keadaan geopolitik saat ini. Kayak gitu. Kalau untuk WIF dia breakout si 20 EMA-nya itu targetnya memang ada di 2,355 untuk target terdekatnya. Itu mungkin bisa dijadikan untuk take profit terdekat ya. Tapi kalau misalkan mau incer yang fullnya itu bisa kemungkinan dia ke high yang sebelum dia turun, yaitu di 2,896 kayak gitu. Jadi untuk WIF ini cukup menarik ya untuk diperhatikan. Nah, terus selain WIF ada 1000 Sats ya, 1000 Sats USDT. Nah, ini kalau WIF tadi hampir mendekati harga openingnya dia pertama kali listing ya. Nah, kalau si 1000 Sats ini kemarin tuh dia breakdown malah ya. Harga openingnya itu dia di 0, sekian 2470 ya. Ternyata dijebol ini tanggal 3 Agustus. Nah, sekarang itu dia kembali reclaim ya, kelihatan kembali reclaim. Nah, ini ada yang menarik itu adalah volume perdagangannya justru teman-teman. Jadi ketika dia sudah breakdown di sini ya, terus dia ada tanda-tanda kembali rebound dari tanggal 7 Juli itu sampai saat ini itu volume perdagangannya cukup tinggi gitu. Rata-ratanya ditutup di 20 day moving average-nya. Nah, untuk sekarang kita agak bersabar dulu ya, nyari peluang untuk akumulasi itu ketika dia benar-benar sudah kembali breakout si level resistensi ini ya 0, sekian 2464 dan 20 day exponential average-nya ini bisa jadi trigger bagus untuk melakukan buy position. Kalau misalkan kita lihat secara konservatif di time frame 4 jam, ya ini kelihatan ya. Di 4 jamnya mungkin udah kelihatan dari market structure-nya ada tanda-tanda bagus. Low terakhir di sini ada higher low ya. Saya tandain. Nah, ini kan low terakhir tuh di sini kemarin yang waktu market crash. Terus dia udah ngebentuk higher low. Nah, udah agak naik tangga ya, meskipun memang belum terkonfirmasi bahwa dia bakal reversal. Tapi yang resistance di sini mungkin bisa dijadikan acuan ya sebagai neckline ya. Nah, ini tinggal tunggu breakout aja. Jadi kalau misalkan dia breakout ya, cari breakout yang bagus. Breakout yang bagus itu seperti apa? Perhatikan aja pembentukan candlestick-nya ya. Kalau misalkan candlestick-nya memang hijau tinggi, membentuk Marubozu, atau misalkan 3 candlestick beruntun di time frame 4 jam itu hijau, yaitu bisa kita jadikan ini ya acuan untuk melakukan buy position kayak gitu. Misalkan kita buy-nya di sini setup-nya ya tunggu agak jauh dulu. Stop loss-nya bisa beberapa tick aja di bawah si level support-nya. Nah, targetnya mungkin bisa ke sini terdekatnya kalau di time frame 4 jam ya, di sini ada resistance. Nah, ini high sebelumnya. Kalau di time frame 1 harinya coba kita cek dulu. Oke, di time frame 1 harinya ini ada resistance juga di sini. Itu kita tandain dulu aja sebagai next targetnya. Nah, ini udah kelihatan. Nah, buy position targetnya di sini gitu. Level buy levelnya bisa diperhatikan. Target pertamanya di sini ya 0,0 sekian 3212. Next targetnya atau target penuhnya bisa di 0,3609. Risk and reward ratio-nya ini cukup bagus juga 2:51 kayak gitu. Cuman ya agak diperhatikan aja teman-teman kalau misalkan mau melakukan buy position ya, karena memang rebound saat ini tuh bukan berarti secara jangka panjang market lagi bullish, tidak ya. Itu tergantung kalian untuk mengidentifikasi tren jangka panjang dan jangka pendeknya memakai apa, tapi secara umum dan kebanyakan trader itu identifikasi tren itu menggunakan moving average. Ada juga sebagian yang menggunakan market structure kayak gitu. Kalau untuk moving average mungkin jangka pendek itu acuannya ke ini ya, periode 20 atau 21 exponential moving average itu untuk jangka pendek, dan jangka panjangnya di 200 day exponential moving average kayak gitu. Jadi ini untuk 1000 rats tinggal kita tunggu aja ada satu candle atau beberapa candle yang mulai menjauh dari si level supportnya dan volume perdagangannya mendukung, itu bisa dijadikan acuan untuk melakukan buy position teman-teman kayak gitu. Oke, tadi 1000 rats, sekarang kita cek TAO ya. Nah, ini TAO menarik ya teman-teman ya. Kalau misalkan teman-teman perhatikan, kemarin itu dia sempat breakdown di tanggal 4 Agustus. Ini ada support di level 236,2 yang merupakan harga terendah di 18 Juni ya. Nah, ini support ini memang bukan hanya sekali di breakdown terus dia rebound. Secara historical data ini pernah kejadian juga di sini ya. Di 4 Juli dia sempat breakdown ya, bergerak di bawah level support ini dan kemudian rebound. Nah, ini persis sama seperti saat ini gitu.
Kemarin di breakdown 4 Agustus, next day-nya 5 Agustus itu ditutup hijau dengan volume perdagangan yang tinggi. Mungkin kalau misalkan di tanggal 5 Agustus itu rebound dengan volume perdagangan yang tinggi itu tidak terjadi di TAO, tapi di keseluruhan aset kripto, teman-teman ya. Nah, ini konfirmasinya itu di 6 Agustus gitu. Di 6 Agustus ternyata lanjut menguat ya. Volume perdagangannya masih di atas 20 day moving average, dan saat ini meskipun ini candle-nya masih berjalan ya, kalau penutupannya candle-nya seperti ini nih, bagus banget kayak gitu. Paling level-level yang harus kita perhatikan itu adalah next resistance ya. Next resistance-nya itu di sini di 340,3. Ini tuh tadinya support, dijebol ya jadi resistance ya. Ini cukup direspect juga sebetulnya. Beberapa kali di retest sebagai support dan sebagai resistance itu terjadi ini ya, terjadi reaksinya sesuai dengan fungsinya gitu. Kayak gitu. Di time frame 4 jamnya mungkin kita cek. Oke, di time frame 4 jamnya sedang mencoba breakout si 20 day moving average-nya. Kalau misalkan saya sih kalau untuk tahu ya, saya lebih baik nunggu untuk swing dan dia berhasil breakout si resistance di level 340,3. Jadi kalau misalkan harganya masih konsolidasi di area sini, nah konsolidasi di area sini itu kalau saya not return dulu gitu. Setiap ada area konsolidasi, aksi yang akan dilakukan adalah ketika dia breakout atau breakdown. Kalau saya seperti itu. Nah, kalau misalkan dia breakout, ya ini potensinya agak lumayan teman-teman gitu. Jadi kalau misalkan dia breakout si resistance ini, potensinya dia bisa ke area resistance yang di sini, warna biru ini. Potensi kenaikannya berapa? Kita ukur ya, coba. Nah, 30%-an kayak gitu. Itu udah bagus banget gitu. Tinggal sabar aja ya. Berhubung ini swing, kalau misalkan kalian agak grogi gitu ya dengan waktu tunggunya, kalian bisa pergi ke lower time frame gitu. Perhatikan level buy levelnya. Kalau misalkan udah profit ya tinggal diatur aja sesuai dengan strategi masing-masing kayak gitu. Itu untuk tahu. Dan yang terakhir itu ada ton ya. Ini ton menarik teman-teman ya. Kalau misalkan teman-teman perhatikan announcement ya di ton. Jadi si ton ini tuh kalau nggak salah hari ini ya, ini resmi masuk ke market spotnya Binance ya tuh. Tadinya kan di perpetual memang sudah ada ya di Binance itu, dan ini untuk spotnya hari ini baru launching ya di Binance. Oke, kita balik lagi ke market yang OKX ya supaya lebih banyak candle-nya. Oke, ini untuk ton, ini bagus juga ya rebound-nya. Candlestick yang lagi berjalan ini kelihatan bagus banget kalau misalkan dia ditutup di atas ini ya. Tingginya segede gini ini bakal bagus banget. Apalagi kalau misalkan dia bisa breakout ini ya, cluster resistance. Jadi di sini ada cluster resistance ya. Cluster resistance yang merupakan gabungan antara harmonic resistance rasio 0,5 dari Fibonacci retracement dan dinamis resistance yang merupakan 20 day exponential moving average. Nah, biasanya kalau misalkan ada cluster seperti itu dan bisa dijebol, nah ini dia ada kemungkinan besar untuk melanjutkan kenaikan harganya. Kayak gitu. Jadi sabar dulu aja, tunggu dia benar-benar ngejebolin si cluster resistance-nya. Jadi long position-nya agak-agak jauh aja ya. Kita ini entry pada saat breakout ya, supaya lebih pasti mungkin di sekitar sini. Nah, ini stop loss-nya bisa diatur aja beberapa tick di bawah si level support yang di sini. Nah, untuk targetnya kita cek level penting di time frame gedenya. Nah, ini bisa ke sini teman-teman. Gitu. Ini ada major resistance untuk ton ya di 7,671. Nah, ini bisa dijadikan target kayak gitu. Atau misalkan yang atasnya ke sini bisa. Yang pasti kalian harus perhatikan level buy levelnya kayak gitu. Nah, ini cukup good deal sih kalau untuk ton. Dan kalau misalkan kita lihat juga volume perdagangannya udah mulai ini ya naik juga kayak gitu. Dan dia udah masuk ke Binance Market Spot, biasanya itu membantu sih. Jadi sentimen yang bagus juga kayak gitu itu untuk ton ya. Oke. Mungkin teman-teman di sini ada yang mau request, silakan. Tadi aku lihat di grup chat ada beberapa yang udah request nih Mas. Boleh, boleh. Jadi ada dari Kalut Lufthansa. Ini request terkait ENA nih Mas. Boleh, boleh. Mungkin bisa dicek ini ENA. Oke, ENA ya. Kita cek ENA seperti apa. ENA. Ya, ini ENA ya. Kita hapus dulu aja semuanya. Oke, kita mulai dari ini aja, kanvas kosong. Untuk ENA itu masih sentimennya masih kurang baik ya. Kenapa? Karena dia masih bergerak di bawah si harga pertama kali dia listing. Jadi ENA itu kan listing di Binance itu tanggal 2 April ya teman-teman ya.
pertama kali listing harga openingnya tuh di 0,3 ya, $0,3 dan saat ini harganya berada di bawah si harga openingnya kayak gitu. Jadi kalau untuk ENA ditunggu aja sampai dia bisa nge-reclaim ya atau balik lagi ke di atas harga openingnya. Nah, terus kalau misalkan kalian mau nge-swing sih saran saya harus berada di atas si 20D exponential moving average kayak gitu. Jadi kalau saya pribadi untuk melakukan swing ya itu ada beberapa persyaratan kalau mau melakukan buy position itu salah satunya itu dia harus berada di atas 20D exponential moving average. Tapi itu kan disesuaikan dengan trading plan atau misalkan sistem trading kalian masing-masing ya. Nah, tapi kalau untuk ENA ini di time frame 4 jamnya memang ada potensi membentuk double bottom ya. Double bottom neckline-nya di sini. Nah, kalau misalkan kita perhatikan neckline-nya ini dan si harga opening-nya yang di atas ya. Nah, ini kan berdekatan. Nah, udah kalau misalkan kalian melihat seperti ini dibentuk area aja teman-teman saran saya. Dijadikan cluster resistance. Nah, dijadikan cluster resistance seperti ini ya, dibentuk area. Kalau misalkan dia bisa breakout siang di sini, nah ini bagus banget gitu. Kita cari peluang untuk melakukan buy position. Untuk targetnya di mana? Untuk targetnya mungkin saya bisa menggunakan Fibonacci retracement deh. Oke, nah ini untuk targetnya saya insert di full retrace areanya di sini. Antara rasio 0,618 sampai rasio 0,786. Nah gitu, jadi kalau misalkan mau incer ENA, baiknya tunggu dia berada di atas harga $0,3 ya, atau harga opening pertama kali dia listing di Binance. Mungkin sekitar sini ya, stop loss-nya itu di bawah si cluster resistance-nya, targetnya bisa di sini. Ya, ini agak atasan. Oke, biar breakout-nya bagus. Nah ini risk and reward ratio-nya masih bagus, 1 banding 3,21 kayak gitu. Itu untuk ENA. Tapi kalau misalkan dia masih bergerak di bawah harga openingnya, itu saran saya sih no trade zone dulu teman-teman. Takutnya terjadi penurunan lebih dalam. Kalau misalkan kita perhatikan juga dari volume perdagangannya masih cukup jenuh ya, masih kecil. Terus kalau misalkan dia membentuk candle merah, itu malah volume perdagangannya mengalami spike kayak gitu. Jadi ini agak hati-hati aja, belum ada sentimen positif atau trigger yang bisa jadi acuan sebetulnya untuk melakukan buy position kayak gitu. Itu untuk ENA. Semoga menjawab ya. Oke, terima kasih Kang Arli. Lalu ini tadi mungkin satu pertanyaan lagi ya, request dari teman-teman yang udah chat di grup tadi. Itu ada TRB. Mungkin Kang Arli TRB ya. atau Kang Kurnia nih, bisa dianalisis kan. Oke. Boleh sama saya dulu aja mungkin ya. Biar sekalian tanggung soalnya. Oke, TRB telur ya. Unik emang. Oke, TRB. Ini ada analisa saya sebelumnya ya. Ini waktu kita live juga hari Kamis. Cuma saya agak lupa ini waktu hari apa. Oke, waktu kemarin sih memang si TRB ini potensinya dia adalah double bottom ya. Tapi udah invalid ya untuk double bottomnya karena bottom yang keduanya itu udah di breakdown ya. Terus settingan yang kita udah setup juga buy on breakout-nya tidak terjadi karena dia hanya melakukan retest untuk meretest resistensi ya di level $82 dan akhirnya mengalami rejection dan turun kayak gitu. Tapi ini ada yang jadi menarik untuk kita melakukan akumulasi ya di TRB. Untuk kondisi saat ini dia itu kembali ke area demand-nya. Area demand atau area akumulasi sebelum dia mengalami kenaikan harga sebelumnya. Kalau misalkan kalian perhatikan ini tuh harga TRB mengalami akumulasi dari 14 April ya sampai ke 2 Mei ya. Ketika dia breakout area akumulasinya atau area demand-nya ini, dia melanjutkan kenaikan yang cukup impulsif sebetulnya. Nah, ini bisa dijadikan sebagai ini ya, sebagai trigger juga untuk kita melakukan buy position. Jadi kalau misalkan teman-teman mau incer TRB, saran saya tunggu dia breakout dulu dari area demand-nya ya. Kalau misalkan dia breakout-nya bagus, nah itu kita bisa cari untuk melakukan buy position kayak gitu. Kalau untuk targetnya teman-teman terserah ya. Targetnya mau melihat level buy levelnya menggunakan support dan resistance atau seperti saya gitu. Targetnya saya menggunakan Fibonacci retracement gitu. Jadi kalau untuk penggunaan Fibonacci retracement sendiri itu kan ada yang digunakan untuk entry ya, untuk entry atau digunakan untuk target kayak gitu. Karena ini memang trennya sedang turun, kalau misalkan mau entry menggunakan Fibonacci retracement itu follow the trend ya kita carinya entry short sebetulnya.
Tapi kalau ini kan kita cari rebound ya, cari rebound untuk melawan tren utamanya, ya makanya rasio-rasio harmonik dari si Fibonacci retracement ini bisa dijadikan sebagai sebagai target kayak gitu. Jadi kalau misalkan untuk si TRB ya, kalau saya pribadi mungkin akan buy position ketika dia sudah breakout si area demand-nya mungkin di atas ini ya. Nah, di atas ini, ini ya. Oke, ntar. Nah, stop loss-nya kalau untuk swing ya, kalau untuk swing agak panjang, lebih baik di bawah beberapa tick ya, di bawah si wick yang di sini nih, di 41,84. Targetnya adalah di sini. Kayak gitu. Ini untuk swing agak lama nih. Risk and reward ratio 1:3. Cukup bagus. Kayak gitu. Cuma kalau untuk teman-teman ya bisa diperhatikan juga level by levelnya gitu. Contohnya kayak di sini kan ada resistance ya. Ini ada resistance juga di level $82. Nah, diperhatikan aja reaksinya ketika harga nyentuh situ. Nah, terus kalau misalkan itu jebol, memang potensinya bagus banget ini jebol, breakout. Next targetnya adalah di level 108, 126, dan 149. Kayak gitu. Itu untuk TRB. Semoga menjawab teman-teman. Cuman disclaimer ya, ini bukan ajakan apapun, tapi bisa kalian jadikan insight aja. Kayak gitu. Oke, terima kasih Kang Arli. Dan mungkin untuk mungkin cukup ya untuk request analisanya berhubung kita ini udah 1 jam. Mungkin sebelum penutup mungkin aku ke Kak Agnes dulu ya. Tadi kan sudah disampaikan ya, Block Circle itu kan keren banget selain merupakan komunitas yang sering share terkait Degens atau games-games yang menarik sampai tadi diperlihatkan trading historinya yang kita bisa dapat cuan berkali-kali lipat. Nah, terus tadi juga ada juga diperlihatkan ada tools-tools dari Block Circle yang menarik dan tadi juga diperlihatkan juga bisa di custom nih. Ini menarik. Nah, kalau misalkan untuk yang pemula nih Kak, itu kita sebaiknya pakai settingan yang default-nya dari Block Circle atau harus custom dulu nih Kak sebaiknya. Kalau sarannya dari Kak Agnes gimana nih kalau mau pakai toolsnya dari Block Circle? Dan kalau dari kita sih sebenarnya pakai yang default aja udah ada, dan biar nggak ribet ya, bisa langsung aja nanti di menunya itu ada list of trades. Nah, di sana tuh udah ada listnya yang tadi aku tunjukin. Misalnya kalau ada long, langsung long, itu nanti bisa dinyalain alert-nya juga. Jadi teman-teman nggak usah yang mantengin chart tiap hari, jadi bisa langsung nyalain alert-nya. Kalau di premium itu udah langsung di Telegram juga udah ada. Jadi udah langsung masuk ada di Telegram dan Discord. Jadi saran aku pakai aja yang default udah ada. Nanti kalau semisal teman-teman udah familiar, udah terbiasa, nah itu baru bisa diganti-ganti sesuai dengan strategi teman-teman sendiri. Seperti itu. Oke Kak, nah jadi untuk yang awam mungkin bisa pakai default dulu, terus misalkan kalau mungkin udah lebih mahir, pengen settingan lebih dalam mungkin bisa di custom ya. Oke, terima kasih Kak Agnes, dan ini berhubung udah 1 jam teman-teman, mungkin kita akhiri saja, namun sebelum itu mungkin ada closing statement mungkin dari Mas Kurnia, dari Kang Arli, atau Kak Agnes yang ingin disampaikan ke teman-teman investasi. Silakan Kak, barangkali ada yang ingin disampaikan. Oke, kalau dari saya jangan sampai kegocek ya, jangan terlalu terpengaruh sama berita. Jadi karena biasanya berita itu agak telat ya. Jadi udah sinyal bullish-nya udah keluar, baru ada berita bagus kayak tiba-tiba tadi Ton listing Binance, terus XRP si dendanya cuma dikit, terus dan yang lain-lainnya itu agak harus hati-hati dengan berita. Terus jangan FOMO ya, takutnya tadi kan saya udah ngasih mapping area ya, resisten di mana, support di mana, jangan sampai malah jadi beli di pucuk gitu ya. Jadi tetap kalau sebagai trader harus lihat stick to the chart gitu. Tapi kalau mau sebagai investor ya silakan beli atau jual sesuai dengan plan-nya sendiri. Tapi yang namanya di kripto harus siap dengan minus yang agak gede kalau mau jadi investor. Gitu sih kalau dari saya. Oke, terima kasih Kak Kurnia. Mungkin dari Kang Arli atau Kak Agnes ingin menambahkan. Oke, kalau saya sebagai seorang trader sih
ya fokus ke pergerakan harga aja ya teman-teman ya. Kita mengikuti salah satu ini ya, quotes dari Dow Theory, the market discounts everything. Artinya dengan hanya melihat pergerakan harga itu bisa merepresentasikan keadaan di luar sana. Jadi kita ya itu tadi kata Kangkur ya, stick to the chart aja kayak gitu biar nggak bias. Keren. Kalau dari Kak Agnes ada yang ingin ditambahkan nggak? Kalau aku mungkin jangan lupa riset sendiri. Kita nggak berbagi nasihat, kita cuma berbagi insight di sini. Lakukan riset sendiri lagi meskipun udah dapet beberapa saran dari kita. Bukan saran sih, kayak sudah dapat insight dari kita. Itu aja. Terima kasih. Oke. Terima kasih kembali Kak, dan terima kasih juga ke Mas Kurnia, Kang Arli, Kak Agnes yang udah bagi-bagi ilmunya nih ke kita semuanya. Dan tak lupa kita ingatkan ya teman-teman, kalau sebentar lagi nih, sekitar 14 hari lagi, kita bakalan ada event festival kripto terbesar di Asia, yaitu CoinFest Asia, itu di tanggal 22 sampai 23 Agustus. Jadi bentar lagi banget nih. Nanti di sana bakalan banyak berkumpul orang-orang dari industri kripto, ada dari founder-founder project, dari perusahaan fintech, baik itu yang Web3 maupun Web2, lalu juga ada banyak sesi panel, ada banyak side event juga, termasuk tadi dari eventnya Block Circle tadi, workshop trading tadi, juga bisa teman-teman ikuti, karena eventnya dari Block Circle tadi juga masuk ke set event dari Converse Asia, jadi jangan lupa 22 sampai 23 Agustus di Bali ya teman-teman. Jangan lupa untuk amanin tiketnya, teman-teman bisa visit di converse.asia. Dan jangan lupa untuk subscribe juga Tulus Block Circle kalau ingin lebih pro lah ya untuk trading-tradingnya, karena bisa dapat insight atau bisa dapat alpha yang banyak ya kalau join di Block Circle. Linknya nanti kita share di grup. Oke, mungkin sekian untuk terlebar kita malam hari ini. Semoga bermanfaat. Buat yang joinnya belakangan, santai aja. Nanti kita akan share recordingannya. Saya Dimas, selaku host dan juga mewakili teman-teman dari speaker kita tadi. Pamit undur diri. Selamat malam semuanya. Sampai ketemu di Traber minggu depan. Bye-bye. Yo, malam Selamat malam guys. semuanya. Thank Thank you, thank you. you, thank you, guys. Terima kasih semua. Malam. Terima kasih.